Ya Rasulullah. Dan khususnya untuk umat Kristen, silahkan kalau kalian ingin membaca Quran Surah Al-A'raf 172 dan 174. Kalian bisa buktikan kebenaran ini sangat jelas agar kalian diingatkan kembali bahwa selama ini kalian telah salah jalan dan salah bertuhan kepada Yesus. Roh-roh yang ada di dalam diri kalian itu sudah menyatakan bertuhan kepada Allah saja. Namun kalian bertuhan kepada makhluk, yakni Yesus. Bukankah itu sebuah kesalahan yang besar dan fatal? Sebab itulah Allah menghukum orang-orang Yahudi yang tidak percaya terhadap Yesus alaihissalam sebagai nabi utusan Allah untuk Bani Israel. Mereka semua akan mati dalam dosa. Begitu juga Allah menghukum orang Yahudi dan Kristen yang tidak percaya pada Nabi Muhammad SAW akan mati dalam dosa dan masuk neraka selama-lamanya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Yang artinya, sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Dan sesuai kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Terima kasih buat saudari yang punya channel ini atas perhatian dan kepeduliannya terhadap iman Kristen. Untuk itu, saya akan memberikan balasan untuk perhatian Anda. Untuk menambah ilmu Anda, karena ilmu itu adalah sangat penting. Jadi kita baca sesuai kitab Kristen, yaitu kitab Injil, dalam Injil Yohanes 10 ayat 30 tambah Yohanes 8 ayat 24. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Jadi lewat ayat firman Tuhan ini, Yesus mengatakan bahwa jikalau kita tidak percaya bahwa Dia adalah Bapa, yaitu artinya sumber dari semua yang ada, Allah yang roh, yang tidak bisa dilihat oleh manusia berdosa. Maka kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Dia, maka kita akan mati dalam dosa. Kenapa? Karena Yesus yang menjelma jadi manusia itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang roh, menjelma melalui suara atau firman dan rohnya, dibentuk dalam perawan Maria, dan terlahir menjadi seorang manusia suci. Jadi, suara Allah dan roh Allah adalah Allah itu sendiri, bukan orang lain. Sama seperti kita, suara kita dan roh kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Dan suara kita dan roh kita tidak bisa dilihat oleh siapapun. Tetapi itu adalah kita sendiri.
satu dalam tubuh kita. Untuk lebih jelasnya mengenai ayat ini dan penuturan saya ini, nanti bisa kita selidiki di dalam kitab Injil Yohanes. Di sana sangat jelas dijelaskan tentang siapa Yesus, yang adalah Allah itu sendiri yang menjelma jadi manusia, yang disebut utusan ilahi. Dalam Yohanes 8 ayat 23-24, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang menolak Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Kemudian dalam ayat 24, Yesus berkata, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Dia yang dimaksud di sini adalah Allah yang tubuh roh, yang tidak bisa dilihat oleh tubuh manusia berdosa, yaitu Allah, sumber dari semua yang ada, Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang sumber dari semua yang ada, maka kita akan mati dalam dosa kita. Inilah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, supaya seluruh dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Dalam Yohanes 20, Yesus memberikan janji kebahagiaan. Ayat 27 sampai 29. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi Yesus mengatakan bahwa kita yang percaya bahwa Dia telah mati dan bangkit, kita akan berbahagia. Meskipun kita tidak melihat secara langsung peristiwa itu. Tetapi oleh karena pemberitaan Injil, kita dapat mengetahuinya dan kita beriman dan percaya, maka kita pun akan menjadi bahagia. Jadi berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mengimaninya, dan percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus kita dari kematian, agar bisa melihat wajahnya, mengikutinya untuk hidup kekal bersamanya di surga. Karena Dia akan datang kembali, turun dari surga bersama malaikat-malaikatnya untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya dan menghukum semua orang yang tidak percaya dan menolaknya. Bisa kita selidiki dalam kitab Matius. Inilah janji-janji Yesus kepada muridnya atau pengikutnya, yaitu orang Kristen, dan kepada semua orang yang mau mengikutinya. Dalam Matius 5 ayat 3, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Apa arti miskin di hadapan Allah? Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ingin mengetahui kebenaran firman Tuhan.
karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kemudian dalam Matius 5 ayat 8 Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Kemudian ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Jadi orang-orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah, karena Allah kita adalah Raja Damai. Ayat 10, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Jadi orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kebenaran ini yang dimaksud adalah firman Tuhan dan Tuhan. Jadi orang-orang yang dianiaya oleh karena Tuhan dan firman-Nya adalah orang-orang yang berbahagia, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kemudian dalam ayat 11-12 Yesus berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Dan ini adalah ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 5-6. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapa yang dimaksud Yesus di sini adalah Allah yang tubuh roh, yang tidak bisa dilihat oleh manusia berdosa, yang tidak dikenal oleh manusia berdosa. Jadi, Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang bisa datang kepada Allah yang sumber dari semua yang ada tanpa melalui Yesus. Seorang pun tidak ada yang bisa datang kepada Allah yang tubuh roh yang tidak kelihatan itu tanpa melalui Yesus. Kenapa? Karena tubuh manusia berdosa tidak bisa bertemu langsung dengan Tuhan jika tidak disucikan terlebih dahulu. Jadi melalui Yesuslah kita bisa melihat Tuhan dan bertemu Tuhan. Karena kita semua manusia telah berdosa semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita ikut berdosa, menanggung dosa mereka, dosa keturunan. Jadi harus disucikan dulu kita, baru kita bisa bertemu Tuhan dan melihat wajah Tuhan. Itulah sebabnya Dia harus menjelma melalui Yesus, supaya kita bisa melihat wajah-Nya, supaya kita bisa mengikuti langkah-Nya dan berjalan bersamanya di jalan yang lurus menuju surga, tempat kita hidup kekal bersama Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 7 Yesus berkata, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Bapa yang dimaksud Yesus di sini adalah Allah yang tubuh roh, yang tidak bisa dilihat oleh manusia berdosa, yaitu Tuhan semesta alam, sumber dari semua yang ada. Jadi Yesus mengatakan,
kalau kita mengenal Dia sebagai jelmaan Tuhan Yesus yang roh, kita juga sudah mengenal Yesus yang tubuh roh itu. Karena tubuh roh Yesus yang tidak terlihat itu menjelma dan diam di dalam jelmaannya, dalam tubuh Yesus. Baik tubuh roh maupun jelmaannya menyatu dalam satu tubuh, berdiam dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 36 ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Karena hanya ada satu Tuhan, Tuhan alam semesta ini. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Dan satu-satunya Juru Selamat dunia, Sang Juru Selamat dunia. Itulah yang bisa kita pelajari ilmu dari kitab suci Alkitab, yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu kitab yang turun 500-an tahun setelah orang Kristen ada, bukan untuk orang Kristen. Karena kitab suci untuk orang Kristen sudah cukup kitab suci Alkitab saja. Lewat Alkitab orang Kristen sudah bisa mengenal Tuhan dan sudah bisa selamat masuk surga untuk hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Karena pemilik surga sesuai Alkitab adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada Tuhan yang lain. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.